Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bakal bahas salah satu soket Intel yang kayaknya belum tumbang sampai sekarang ya. Ya gimana ya, ini soket terlama Intel dan hingga saat video ini dibikin masih cukup banyak yang pakai. Wow, luar biasa. Maaf, luar biasa maksudnya. Bener-bener soket legend. Nah, sebelum dilanjutkan, mari sukseskan channel ini untuk menggapai mimpi di tahun yang ya masih rumit kayak gini. Faro G41, harga baru di angka 400 hingga 450 ribu rupiah. Garansi resminya 2 tahun. Motherboard ini sendiri masih pakai soket super duper jadul, yaitu soket LGA 775. Ayo, yang punya kenangan buruk, maksudnya kenangan indah bersama soket satu ini, lanjut share di kolom komentar. Sekedar informasi, soket ini bisa dipasang banyak tipe prosesor dari Intel pastinya. Dari Amtron, bukan ya, itu AMD. Maksudnya Celeron, Pentium 4, Celeron dual core, Pentium dual core, Core 2 Duo, Core 2 Quad, dan Core 2 Extreme. Coba, kalau dihitung berapa jenis prosesor yang didukung. Belum lagi kalau disebutin serinya atau tipenya nih, bakal nggak kelar videonya. Ya kalau dulu mah tetap pakai chipset yang sama, tapi bisa pasang prosesor jenis terbaru dari Intel. Ya misalnya Pentium dual core yang terbaru nih. Ya paling kalian tinggal update BIOS, lanjut bisa dipasang. Kalau sekarang, update duit bro, buat beli motherboard baru sama prosesor jenis baru. Bahkan kalau RAM kalian masih DDR4, mau pindah ke DDR5, ya ganti semuanya. Teknologi, semakin kesini hobinya gonta-ganti, bikin sakit hati. Oke, daripada bahas nggak jelas, kita unboxing aja motherboard chipset G41 besutan Faro ini. Dus motherboard ini keren ya, maksudnya nggak kelihatan murah-murah banget. Di dusnya ini ada hologram resmi produk Faro sukses abadi. Ada tulisan LPT port. Ayo, ini port apaan coba? Saya yakin nih sebagian kalian mungkin nggak tahu port satu ini, karena memang udah ditinggalkan semenjak corona ya. Salah, maksudnya nongolnya Core i3 generasi pertama. Ini kalau nggak salah. Tapi nanti saya jelasin fungsinya. Pada dus bagian belakang kelihatan jelas tampang jadul motherboard soket LGA 775 ini. Dan spek yang cukup detail dikasih di sini ya. Kali pertama dibuka ada satu kertas pelindung dan ini nggak putih polos. Dengan ucapan terima kasih karena udah pilih produknya. Oke, sama-sama. Jangan lupa ya, kirim saya produk Faro. Satu set ya. Kita keluarin dulu nih semuanya. Pertama dapet back panel yang bentuknya ya biasa aja ya. Kemudian dapat kabel SATA warna merah, mana satu lagi. Lanjut dapat satu DVD driver dan ini beneran dicetak sesuai warna dus dan mereknya ya. Terus ada kartu garansi dari Faro. Satu lagi buku panduan yang simple banget. Dan inilah dia tampang motherboard Faro yang berusaha kekinian karena boardnya udah hitam ya. Kalau dulu sih kebanyakan warna hijau, tapi ya tetap kelihatan jadul. Di soketnya ada pelindung nih biar pinnya tetap aman. Kemudian konektor 24 pin sama 4 pin prosesornya ada di tempat yang rada nyeleneh ya. Satu lagi nih buat power fan CPU 4 pin. Ya pada numpuk di mari nih. Aduh, bakal mengganggu pemandangan. Kemudian 2 slot RAM. Ini kalau nggak salah mentoknya 8 GB konfigurasi dual channel. Jadi per kepingnya cuma 4 GB ya. Kalau kalian pasang 8 GB pastinya nggak nampil alias no display. Nah yang ini konektor apaan coba? Ayo, tahu nggak? Ini konektor IDE atau sebutan kerennya ini pada zaman ya sebutannya yaitu PATA. Bukan patah hati. Ini PATA ini singkatan dari paralel ATA. Buat sekarang maaf banget nih udah nggak dipakai lagi. Terus di sebelahnya ada konektor front panel. Ada lagi 4 slot SATA. Terus 2 konektor USB 2.0 bagian depan dan ini bukan slot VGA ya, tapi ini slot PCIe model lawas. Ini juga nggak ada lagi di motherboard terkini. Di atasnya ini ada colokan buat casing fan atau case fan yang hanya 3 pin. Sama satu lagi konektor HD audio. Dan terakhir slot PCIe X16. Oke, lanjut di bagian input output. Pertama 2 port PS2 yang ungu ini buat keyboard ya, yang hijau buat mouse. 1 kali port serial nih
Dan ini fungsinya buat connect ke modem, mouse atau keyboard jenis serial. Dan ini dia nih port LPT alias parallel port. Ini buat koneksi ke printer jadul. Terus ini ada 1 kali DSAP, 4 kali USB 2.0, LAN dan audio. Buat tes motherboard ini saya pakai prosesor Core 2 Duo E8400 dan ini mungkin nenek moyang i3 kali ya. Karena memang Core 2 Duo ini di bawah Core 2 kuat, tapi di atas Pentium Dual Core dan Core Duo. Ini penguncinya modelnya di bawah ya, tapi kalau yang dari zaman i3 Gen 1 sampai Gen 14 ini penguncinya ada di samping. Lanjut disesuaikan dengan segitiga yang ada di prosesor sama di soket prosesor. Pasang seperti biasanya. Jangan lupa dikasih pasta, dikit aja sih ya, karena lebih mahal harga pastanya dibanding prosesor satu ini. Dan kita pasang stok cooler Intel soket LGA 775. RAM-nya sendiri pakai Kingston 4GB DDR3 PC 12800 sama pakai SSD SATA dan juga harddisk SATA. Sebelum dilanjutkan kita lihat dulu nih tampilan BIOS model jadul. Ngejek bos. Ya kagak sih, kan memang fakta. Apa? Mau lapor? Dikit-dikit lapor. Coba lihat di monitor, tulisannya pada besar semua ya. Karena memang apa ya, BIOS zaman dulu belum support resolusi tinggi, makanya tulisannya pada gede semua. Ini mungkin aja sih. Yang tahu ya silahkan di komen. Di sini ada menu main, advance, PCI, PNP, boot, security, chipset dan exit. Ya kalau kalian mau inul alias install ulang, kalian masuk ke menu boot. Dan di sini saya masih pakai Windows 7 nih. Kalau pakai Windows 10 sebenarnya masih bisa ya. Cuma rasanya bakal berat buat dijalankan di prosesor kelas dual core lawas ini. Core 2 Duo ya. Oke, langsung aja kita masuk ke Windows. Di sini terbaca di CPU-Z, manufakturnya OEM dan PCIe-nya masih Gen 1. Untuk kecepatan RAM-nya kebaca 532 MHz. Kalau dikali 2 jatuhnya cuma 1060 MHz. Dan bisa dilihat juga kecepatan SSD-nya nggak maksimal di motherboard lawas ini. Karena memang masih pakai SATA 2 bukan SATA 3 ya. Terakhir untuk kecepatan LAN ini hanya mentok di 100 megabit per second. Nggak banyak sih yang saya lakukan di motherboard ini, yang penting PC-nya masih bisa nyala. Bisa gaming bos. Oh bisa dong, main solitaire atau kalian bisa main game host. Banyak lagi. Tapi chipset Game Pass 1 ini lancar kok main game PES sekelas PES 2023. Maaf, 2021 maksudnya. 2013. Udah pernah saya coba ya, lancar. Ya walaupun kelihatan jadulnya ya, yang penting bisa menghilangkan penat. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang masih pakai soket jadul ini. Sekali lagi bantu channel saya dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih udah mampir di MK Channel.